Jumpa lagi Sobat Otak Maksimal. Memang menjadi suatu masalah besar kalau nasi di rumah itu cepet basi, basah gitu. Atau kalau kita panasin terus dia jadi kering banget, keras. Bahkan kalau dulu-dulu sampai bisa saya bikin rengginang. Bertahun-tahun saya amati, ternyata masalah pertamanya itu ada di rice cookernya. Kenapa begitu? Karena rice cooker inilah yang memproduksi beras menjadi nasi dan memelihara nasi tetap awet utuh untuk dimakan dalam waktu beberapa hari. Jadi sobat semua, kalau punya masalah sama nasi, coba perhatikan rice cooker dan pilih rice cooker yang terbaik menurut sobat semua. Karena pilihan kita itu bisa berbeda-beda, yang penting material yang digunakan rice cooker itu bagus dan bisa awet tahan lama. Karena kalau materialnya itu bagus dan tepat, dia mampu untuk mengalirkan panas sesuai kebutuhan dan mempertahankan panas itu pada suhu yang normal atau yang standar. Dia tidak akan mengalami overheat yang menyebabkan nasi itu menjadi kering atau keras, dan dia tidak akan mengalami pengembunan yang diakibatkan ketidakmampuan dari materialnya itu untuk menyerap air atau melepas air. Kalau material bahannya kurang bagus atau enggak bagus, maka nasi tidak akan bisa seperti ini. Nasi tidak akan bisa dengan mudah kita lepaskan atau kita pindahin dari pancinya ini. Jadi dia akan nempel, mengeras gitu, bahkan ada yang sampai menguning ya. Itu akibat dari overheat tadi. Sebenarnya semua rice cooker itu kalau baru rata-rata minim masalah. Nah, masalah itu timbul kalau udah beberapa bulan atau beberapa tahun pemakaian. Nah, itu diakibatkan karena materialnya kurang awet. Rice cooker yang bagus pun, yang bermerek, yang terkenal itu bisa aja nggak awet walaupun sebenarnya produknya bagus. Itu dikarenakan karena proses perawatan atau proses maintenance dari kita yang salah. Untuk perawatannya, bagian dalam atau bagian mesin atau rice cookernya itu nggak boleh kita lap atau cuci dengan air ya, nggak boleh. Kalaupun kita mau lap, pakai lap kering aja. Kecuali untuk bagian yang ini, bagian yang pengembunan ini nih ya, nggak boleh dibiarkan terus begini dan kita abaikan begitu aja. Terus pada bagian panci nasinya, untuk membersihkan sisa-sisa nasi, biasanya kan ini kita bawa dan kita rendam dulu ya. Nggak boleh langsung kita bersihin gitu aja tanpa kita rendam dulu. Karena kalau misalkan ada nasi yang menempel erat dan kita paksa, kita gosok, itu akan mengikis bagian elemen pelindung dari panci itu. Misalkan seperti ini, walaupun di sini nggak kelihatan ada yang kering atau nempel gitu di pancinya, tetap aja ini harus direndam dulu supaya dalam proses pembersihan atau pencuciannya itu lebih mudah. Karena bagian elemen ini nih yang rawan untuk rusak kalau kita salah dalam menggosoknya atau membersihkannya. Kalau kita langsung pengen buru-buru aja, bagian ini bisa tergores dan akhirnya menjadi rusak karena kita gosok dengan cepat, dengan kuat. Nah, itu jadi masalah. Nasi kalau dipanasin jadi kering kayak rengginang, kalau nggak dipanasin dia berair, becek ya, jadi basi. Lanjut, saat kita mau masak nasi lagi, bagian yang basah ini sebaiknya kita lap atau kita keringkan dengan tisu atau lap yang bersih. Karena kalau nggak kita keringkan, nanti debit air yang ada di sini akan semakin banyak, bisa 2 kali lipat. Kalau itu terus-terusan, itu akan mengakibatkan air akan kembali jatuh ke nasi saat tidak dipanasin, dan kalau dipanasin dia akan naik lagi menjadi awan di sini. Karena nggak semua air di rice cooker saat kita masak nasi itu diproses dan berubah menjadi uap. Lanjut, saat mencuci tempat nasi ini, jangan gunakan spons yang kasar seperti ini. Yang berbahan kasar itu hindari ya. Walaupun kita pengen cepat selesai, jangan gunakan itu. Gunakanlah spons yang lembut, yang busa lembut. Contohnya yang kayak gini. Busa seperti ini kalau kita gunain untuk mencuci ini memang mungkin agak susah ya. Apalagi kalau tempat nasinya itu udah terlanjur rusak dan banyak yang nempel-nempel keras, itu akan sulit untuk dilepaskan dari tempat nasinya. Makanya seharusnya dari awal saat rice cookernya itu masih baru, kita perlakukan yang sebaik-baiknya seperti ini. Jadi jangan nunggu sampai dia rusak, kita baru sadar gitu hal ini. Nah, itu udah terlambat tuh. Kalau bagian ini udah tergores atau udah banyak goresan, itu otomatis udah nggak bisa kita perbaiki lagi. Tapi kalau untuk materialnya yang bagus gitu, yang awet, dia mungkin nggak akan cepat rusak atau mengalami goresan. Tapi ya itu dia, harganya lebih mahal atau lumayan lah. Sebenarnya untuk rice cooker yang terjangkau, yang murah gitu, bisa aja awet ya, asal perawatan kitanya itu benar dan kita itu nggak gegabah atau nggak jabrah istilahnya dalam perawatannya. Mungkin kita kira tempat nasi ini sama aja gitu, nggak terlalu penting.
Justru ini sangat krusial dan sangat penting. Material platnya itu harus mampu mengalirkan panas sekaligus bisa meredam panas. Selanjutnya yang kadang lupa, bagian yang basah saat kita mau masukin beras untuk dimasak itu harus kita lap ya, sampai bagian bawahnya juga. Jangan biarkan itu basah-basahan dan kita taruh. Kalau udah kering, udah dilap, baru kita taruh dan baru nasinya kita masak. Lanjut. Nah, ini kadang kita nggak terbiasa sama kegiatan ini ya. Saat nasinya kita masak dan kemudian udah mateng, kita mau makan, itu kan akan banyak uap yang keluar dan akan ada banyak embun-embun yang nempel atau air-air yang nempel. Itu kadang kita biarkan, kita abaikan begitu aja. Nah, kalau mau rice cookernya itu tetap prima dalam jangka waktu lama, kita harus membiasakan untuk mengelap bagian-bagian yang basah saat kita ngambil nasi. Jadi setiap kita ngambil nasi terus kita angetin, kadang akan muncul lagi basah-basah atau embun-embun gitu ya. Nah, embun-embunnya itu kita bersihkan, kita lap gitu. Jadi suhu di dalam rice cooker saat dia tanpa dipanasin atau dipanasin, dia akan tetap seperti awal ya, seperti saat kita start awal gitu. Jadi nggak ada lagi gangguan-gangguan yang bikin termostatnya itu jadi salah prediksi. Karena kalau salah prediksi, termostatnya bisa aja mengira ini di dalam masih banyak air sehingga dia terus manasin mesinnya. Otomatis kalau itu terjadi, itu akan mengakibatkan nasi menjadi kering atau menjadi gosong. Selanjutnya untuk bagian tampungan air atau bagian keluaran udara, ada yang terpisah, ada yang nyatu kayak gini. Nah, kalau misalkan nyatu kayak gini, ini bisa dibersihin, cukup dicopot-copot aja, diklik atau putar dikit aja gitu untuk mengecek apakah ada air yang banjir di sini. Karena kalau ada genangan air dan itu berlangsung lama, itu bisa mengakibatkan kuman ya, kuman yang akan bercampur nanti dengan nasi yang akan kita konsumsi. Makanya ini didesain bisa dicopot untuk dibersihkan. Ngecek inian nggak perlu sering-sering ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya kalau kelihatan udah mencurigakan, udah banyak tetesan-tetesan air gitu, air yang nggak jelas tiba-tiba banyak gitu jatuh ke nasi. Nah, itu baru kita bisa cek gitu, kita bisa bersihin. Tapi misalkan kalau semua pengecekan yang tadi itu udah kita lakuin, tetap aja nasinya itu basah atau kering, itu bisa dicek dari kualitas berasnya. Mungkin kita bisa coba untuk mengganti beras dengan contoh beras yang lain gitu, beras yang dengan harga berbeda gitu misalkan, atau merek yang berbeda, atau mungkin di warung yang berbeda. Tapi kalau untuk masalah beras, saya jarang nemuin ya. Saya sering pakai beras yang paling murah, tetap kok rasanya enak dan enggak kering, enggak basah atau enggak cepet basi, selama rice cookernya enggak bermasalah. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki dan sukses selalu. Amin.